Shalom, salam sehat buat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga di pagi hari ini kita bersuka cita. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk hari ini, terlebih dahulu kita bersaat teduh lewat ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 219. Di saat ini ku angkat tembang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami bersujud di hadapan-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan, kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada saat ini, saya akan bacakan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 14. Demikianlah dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bahasa Batak, akan nasinuan di bagasan bagas coran di Jehovah, merbunga donasida di bagasan aka alaman ni debatata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini adalah Mazmur sukacita yang dinyanyikan dalam peribadahan sebagai respon atau ungkapan syukur umat Israel atas segala perbuatan karya Tuhan di dalam kehidupan bangsanya. Mazmur ini juga merupakan ajakan supaya setiap orang yang turut memuji Tuhan senantiasa mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan yang telah membebaskan bangsanya dari segala tangan perbudakan. Bahkan dalam renungan kita pada pagi hari ini juga dipaparkan dalam kehidupan orang percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya jika dia hidup di jalan yang benar atau jika dia hidup benar di mata Tuhan. Saudaraku, kita sering melihat
di dalam perjalanan kehidupan orang di dunia ini, ada orang yang berjalan di jalan yang tidak benar atau hidup di dalam kefasikan. Ada juga orang yang berjalan di dalam kebenaran atau hidup benar di mata Tuhan. Jikalau kita melihat orang-orang fasik, seakan-akan mereka beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena kita melihat mereka aman-aman saja hidupnya. Mereka memperoleh harta kekayaan, mempunyai kedudukan, anak-anaknya sepertinya diberkati oleh Tuhan. Namun ingatlah saudaraku, jalan orang fasik itu dikatakan pemazmur seperti uap angin. Hanya sebentar saja kelihatan atau menunjukkan hidup di dalam kepanaan. Bahkan orang-orang yang hidup dalam hidup fasik, hidupnya tidak akan tenang. Dia selalu dihantui rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kekhawatiran. Sehingga banyak yang tidak setia sampai akhir kehidupannya. Itulah kehidupan orang kefasikan. Tetapi Bapak Ibu, jikalau orang itu hidup di dalam kebenaran atau hidup benar, dia akan selalu menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan sekalipun banyak tantangan dalam kehidupannya, karena dia punya iman, karena dia adalah orang benar, maka dia tidak takut, tidak khawatir di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, firman Allah pada pagi hari ini, pemazmur menggambarkan hidup orang yang benar itu seperti pohon aras di Lebanon. Pohon aras di Lebanon ini tertulis di dalam Alkitab adalah sebuah pohon yang kuat dan sebuah pohon yang mencapai ketinggian 40 meter tingginya. Dan dia bertumbuh selama beribu-beribu tahun. Pohon aras di Lebanon ini adalah pohon yang tahan akan terpaan alam yang terjadi di dalam pertumbuhannya. Pohon aras ini tangguh. Itulah makanya digambarkan oleh pemazmur kehidupan orang yang benar itu ialah hidupnya yang ditanam di bait Tuhan. Artinya, setiap orang yang benar itu selalu mengalami hadirat Tuhan, sehingga tidak pernah takut dalam kehidupannya, sekalipun hidupnya diperhadapkan kepada berbagai kehidupan yang penuh tantangan. Bahkan dia mempunyai iman sampai pada masa tuanya, dia akan senantiasa mempercayai akan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia mengimani di dalam Tuhan hidupnya dijamin. Di dalam Tuhan hidupnya akan terberkati. Bahkan sampai pada masa tuanya, dia tidak pernah pantang menghadapi kehidupan ini. Dia selalu berbuahkan kebaikan. Dia selalu mencerminkan hidup yang terberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari lewat renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengajak kita, marilah kita selalu berbuah yang lebat, berbuah yang manis, yaitu hidup benarlah selalu di hadapan Tuhan. Dan
Percayailah Tuhan di dalam napas kehidupanmu. Jangan pernah ragukan Tuhan, karena Allah itu berkarya, bertindak di dalam kehidupan kita yang selalu mendatangkan kebaikan. Maka dari itu saudaraku, mari percayai, terima, lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih, untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian buat Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Senantiasa hidup kami berbuahkan hidup yang manis. Hidup yang senantiasa menjadi berkat. Hidup yang senantiasa pelaku akan firman Tuhan. Kekuatan yang daripadamu ya Tuhan, yaitu lewat kuasa Roh Kudus mula yang memampukan kami, agar kami menjadi anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Berkatilah hidup kami kini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kiranya pada pagi hari ini kita bersukacita dalam melakukan segala aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.